Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semester 2 program Diploma 3 Fikes UPN Veteran Jakarta. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurse Chandra Triwahyudi. Saya selaku dosen dari Gizi dan Diet dan sekaligus sebagai koordinator mata kuliah Gizi dan Diet. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep nutrisi sebagai terapi dan mahasiswa mampu merencanakan apa yang akan direncanakan pada pasien yang mengalami diabetes mellitus, sehingga pasien tetap terkontrol gula darah dari diabetes mellitus. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep nutrisi sebagai terapi dan mahasiswa mampu merencanakan apa yang akan direncanakan pada klien yang mengalami diabetes mellitus, sehingga klien tetap terkontrol glukosa darahnya. Mari kita bersama-sama menyimak video ini. Let's see. Sebelum kita lebih jauh mengenal diet yang harus diberikan kepada penderita diabetes mellitus, ada kalanya kita harus memahami dahulu diabetes mellitus. Diabetes mellitus di Indonesia sendiri terus mengalami suatu peningkatan. Bisa kita lihat prevalensi diabetes mellitus berdasarkan usia. Dari usia 55 sampai dengan 64 tahun itu terlihat lebih dominan. Tetapi tidak menutup kemungkinan usia lainnya juga bisa saja mengalami peningkatan ke depannya. Selanjutnya, kita bahas apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Kemudian, kapan kita bisa mencurigai terjadinya DM atau diabetes mellitus? Hal ini bisa kita curigai jika pada pemeriksaan darah terdapat 1. Kadar glukosa darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter. Kedua, kadar glukosa darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter. Dan yang ketiga, kadar glukosa darah 2 jam postprandial atau setelah makan lebih dari 200 mg per desiliter. Tetapi berdasarkan riset yang dilakukan oleh Lastari et al. Tahun 2019 bahwa pemeriksaan hemoglobin terglikasi atau HbA1c merupakan pemeriksaan penunjang yang terbaik untuk dapat melihat apakah kita atau pasien mengalami suatu diabetes mellitus. Ada beberapa jenis diabetes mellitus. Yang pertama, IDDM, yaitu diabetes tipe 1. Ini disebabkan oleh kerusakan sel-sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Ini biasanya terjadi karena sistem kekebalan tubuh menyerang dan merusak sel-sel ini, sehingga produksi insulin menjadi sangat terbatas atau bahkan tidak ada. Yang kedua, NIDDM, yaitu diabetes tipe 2. Ini terjadi ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif atau tidak menghasilkan cukup insulin. Faktor risiko utama termasuk obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dan faktor genetik. Dan yang ketiga, diabetes mellitus gestasional, yaitu kondisi diabetes yang muncul selama kehamilan. Hormon kehamilan dapat menghambat aksi insulin yang dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah. Selanjutnya, mengapa dari semua poin ini merupakan faktor risiko dari diabetes mellitus? Baik, kita akan bedah satu persatu. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner. Cenderung akan mengalami resisten insulin dan kerusakan sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini terjadi biasanya pada proses peradangan kronis terkait dengan PJK, sehingga insulin tidak mampu berfungsi dengan baik untuk mengirimkan glukosa ke sel-sel tubuh. Maka akan berisiko glukosa akan menumpuk pada pembuluh darah. Dan yang kedua, pada penyakit tuberkulosis paru. Infeksi TB paru dapat memicu peradangan sistematik sehingga menyebabkan resistensi insulin. Selain itu, obat anti-TB juga dapat meningkatkan resiko DM dan juga infeksi TB dapat menyebabkan stres oksidatif, yang mana dapat berkontribusi pada perkembangan diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga, hipertiroidisme.
Hormon tiroid yang berlebihan dapat mempengaruhi metabolisme glukosa dan menyebabkan gangguan toleransi glukosa atau DM. Pengaruh hormonal ini juga dapat menyebabkan resistensi insulin yang merupakan karakteristik diabetes. Yang keempat, kadar lipid abnormal. Ini juga dapat menyebabkan resistensi insulin, kerusakan sel beta pankreas, dan peradangan sistemik. Yang mana hal ini bisa menyebabkan penderita berisiko mengalami diabetes mellitus. Dan yang kelima, obesitas atau kegemukan. Ini juga dapat menyebabkan resistensi insulin, peradangan sistematik, ketidakseimbangan hormonal. Ini juga sebagai sumber terjadinya DM. Dan yang keenam, riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4.000 gram. Melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4.000 gram seringkali terkait dengan diabetes mellitus gestasional, yaitu diabetes yang muncul selama kehamilan. Dan yang ketujuh adalah hipertensi. Sistem renin-angiotensin aldosteron atau kita singkat dengan RAS yang terlibat dalam pengaturan tekanan darah juga dapat memainkan peran dalam resistensi insulin dan peradangan. Kontribusi penting terhadap diabetes mellitus. Dan yang ke-8, riwayat keluarga DM. Genetik juga merupakan faktor resiko terjadinya DM. Yang ke-9, riwayat toleransi glukosa terganggu dan glukosa atau gula darah puasa terganggu. TGT mencerminkan resistensi insulin yang sedang atau gangguan dalam sekresi insulin oleh pankreas. Sedangkan GDPT juga merupakan tanda bahwa tubuh menghadapi kesulitan mengelola kadar glukosa secara efektif, menunjukkan resistensi insulin atau penurunan fungsi sel beta pankreas. Kita lihat di sini, penderita diabetes mellitus memiliki beberapa ciri khas manifestasi klinis atau kita kenal dengan tanda dan gejala. Apa saja manifestasinya? Yang pertama adalah poliuria atau kita kenal dengan banyaknya penderita mengalami frekuensi berkemih yang berlebih. Dan yang kedua, polidipsi, yaitu memiliki rasa haus yang berlebih. Dan yang ketiga adalah penurunan berat badan. Yang keempat, polifagia, yaitu sering merasa lapar. Yang kelima, memiliki masalah kulit, biasanya terjadi gatal-gatal pada kulit. Kemudian yang keenam, bagi klien yang memiliki luka, biasanya proses penyembuhan pada luka tersebut akan berlangsung lama. Yang ketujuh, pandangan mata menjadi kabur. Dan yang ke-8, akan mengalami kesemutan atau mati rasa, atau kita kenal baal ya. Selanjutnya, apa saja yang harus kita lakukan sebagai perawat jika menemukan manifestasi ini? Yang pertama, kita sarankan kepada klien untuk latihan fisik atau olahraga secara teratur minimal 2-3 kali per minggu. Kemudian, menyarankan kepada klien untuk merubah gaya hidupnya yang biasanya banyak mengkonsumsi gula, sebaiknya dikurangi sehingga dapat menerapkan gaya hidup yang sehat. Dan yang ketiga, kita juga dapat menyarankan kepada klien untuk melakukan kontrol glukosa darah secara mandiri dengan menggunakan alat tes glukosa darah dengan tujuan dapat terkontrol gula darahnya. Dan yang keempat, menyarankan kepada klien untuk melakukan pengaturan pola makan atau diet diabetes mellitus. Yang kelima, kita juga dapat menyarankan untuk melakukan terapi gizi medis. Dan yang keenam, dapat menyarankan untuk terapi insulin dengan konsisten jika disarankan oleh dokter untuk dilakukan terapi insulin. Dan yang ketujuh, menyarankan untuk mengikuti edukasi mengenai diabetes mellitus yang diberikan oleh petugas kesehatan. Oke, tadi kita sudah menyimak terkait dengan apa itu diabetes mellitus, dan sekarang kita akan membahas terkait terapi gizi medis yang diperlukan untuk klien dengan diabetes mellitus. Dan juga rencana apa yang akan direncanakan pada klien diabetes mellitus. Mari kita simak. Yang pertama, kita bahas terapi gizi medis. Pasien dengan diabetes atau diagnosa diabetes mellitus berdasarkan pengukuran dari kadar glukosa darah sewaktu, yaitu 100 sampai dengan 140 mg per desiliter, glukosa darah puasa 80 sampai dengan 120 mg per desiliter, dan HbA1c kurang dari 7%. Setelah pasien didiagnosa diabetes mellitus, terapi gizi medis diberikan dengan tujuan 1. Memperbaiki fungsi sel beta pankreas yang tujuannya meningkatkan produksi dan pelepasan insulin yang dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Yang kedua, mencegah dan menurunkan risiko terjadinya komplikasi. Yang ketiga, mengatur asupan makan. Yang empat, meningkatkan status kesehatan secara umum. Kemudian,
Kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan pasien diabetes mellitus perharinya adalah mengkonsumsi karbohidrat 45-65%, biasanya bisa diberikan glukosa dalam bumbu masakan diperbolehkan. Kemudian mengkonsumsi protein 0-8 kg per berat badan atau 10-15% dari total energi. Kemudian mengkonsumsi lemak 20-25%, mengkonsumsi natrium kurang dari 1500 mg per hari, mengkonsumsi serat sekitar 20-35 gram per hari, dan yang terakhir, penggunaan pemanis alternatif aman digunakan selama tidak melebihi batas aman anjuran intake per hari. Yang perlu kita perhatikan juga ada 3 aspek untuk penderita diabetes mellitus. Yang pertama adalah asupan energi, yang kedua adalah kandungan gizi, dan yang ketiga perlu dibuat suatu jadwal makan. Baik rekan-rekan mahasiswa, setelah tadi kita sudah menyimak penjelasan mengenai apa itu diabetes mellitus dan apa yang harus kita rencanakan terkait diet pada klien DM, selanjutnya rekan-rekan semuanya melakukan latihan soal sesuai capaian dari mata kuliah gizi dan diet. Kemudian dibuat secara kelompok dan kelompok mahasiswa diwajibkan menjawab pertanyaan tersebut dan dituangkan dalam PowerPoint atau PPT. Setelah itu dibuat dalam PowerPoint, mahasiswa akan melakukan presentasi pada saat tatap muka. Baik rekan-rekan mahasiswa, itulah summary atau ringkasan dari penjelasan topik diet pada klien diabetes mellitus. Selamat bekerja dan salam sehat, salam bela negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.